Landasan religius. Di Indonesia, agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman, dan yang terinstitusionalisasi diorientasikan kepada masalah spiritual atau ritual yang diterapkan dalam sebuah komunitas dan diwariskan antar generasi dalam tradisi. Ditegaskan pula oleh Muhammad Surya pada tahun 2006 bahwa salah satu tren bimbingan dan konseling saat ini adalah bimbingan dan konseling spiritual. Pemahaman agama di sekolah sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik karena pendidikan agama mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek pertama dari pendidikan agama adalah ditunjukkan kepada jiwa untuk pembentukan kepribadian. Yang kedua, aspek kedua dari pendidikan agama adalah ditunjukkan kepada pikiran atau pengajaran agama itu sendiri. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berasal dari bahasa Yunani, philos berarti cinta dan sophos berarti bijaksana. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Menurut Viktor Frank, Peterson, Agster, dan Lucas Thompson telah mendeskripsikan tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir menggunakan ilmu untuk meningkatkan perkembangan dirinya. Manusia dapat belajar mengatasi masalah yang dihadapi apabila dia berusaha memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Sasi ialah kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti membuka luas bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan, kesempatan untuk terbuka. Ia terbuka memungkinkan berkumpulnya murid-murid yang berasal dari berbagai latar belakang. C. Dunia kerja. Berbagai masalah dalam dunia kerja menuntut keahlian khusus dari pekerja. Untuk itu perlu mempersiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan memiliki sikap mental yang tangguh dalam bekerja. D. Perkembangan kota metropolitan. Perkembangan masyarakat telah mengubah pola kehidupan masyarakat, terutama di kota-kota besar yang tahap perkembangannya lebih tinggi dan sangat cepat. Pola kehidupan telah banyak berubah. C. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Berikut faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan. A. Perubahan konstelasi keluarga. Ketidakfungsian warga yang melahirkan dampak negatif bagi perkembangan moralitas anak. Perubahan pola kerja keluarga, renggangnya hubungan orang tua dengan anak, kurangnya perhatian dan kesempatan untuk bimbingan anak, serta berbagai stres, konflik, dan frustasi para orang tua maupun anak. B. Perkembangan pendidikan. Demokrasi dalam bidang kenegaraan menyebabkan demokratisasi. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Psikologis merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan. Hal ini diperlukan karena ruang lingkup bimbingan dan konseling adalah ruang lingkup klien yang perlu diubah atau dikembangkan. Tingkah laku individu tidak terjadi dalam keadaan kosong, melainkan mengandung latar belakang, latar depan, sangkut paut, dan isi tertentu. Salah satu aspek psikis yang penting diketahui adalah motif, karena keberadaannya sangat berperan dalam tingkah laku individu. Pada dasarnya tidak ada tingkah laku yang tanpa motif, artinya setiap tingkah laku individu itu bermotif.
Untuk yang kelima yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu landasan yang berkenan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta berbagai aturan yang mengatur pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Landasan bimbingan konseling ini memperkuat basis teori serta praktik bimbingan konseling. Jika landasan ini dikuasai para konselor, tentu proses dan hasilnya akan dahsyat, mampu mengubah semangat anak didik dalam belajar untuk meraih prestasi spektakuler di negeri ini. Landasan yuridis bimbingan konseling terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 hingga 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga yaitu pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Yang kelima yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.